Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali kami dari tim Dajjal Nusantara. Kali ini bersama Pak Ustadz Supardi SHGMM masih dan akan terus melanjutkan tafsir spirit. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tafsir dari Surat An-Nas. Jadi saudaraku, semoga tafsir-tafsir ini memberikan pemahaman yang bermanfaat. Iya. Untuk selanjutnya silahkan Ustaz terkait. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan buat kita semua. Saudaraku, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tafsir spirit, yaitu tentang surat pendek dalam Al-Qur'an. Kami tim Dajjal Nusantara menggunakan tafsir spirit ini sebenarnya juga kita pakai tafsir yang lain kan. Kita juga ada referensinya, tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya Jalalain, tafsir Misbah, tafsir Al-Azhar, tafsir Marogi dan semuanya. Kemudian kita ramu, kemudian kita juga ada lafdiyah, perlafatnya. Nah, kemudian kita juga melihat kondisional saat ini sekaligus tafsir di metafisika spirit. Nah, jadi di spirit itu ada informasi spirit yang mungkin sangat berharga untuk kedepannya, lebih baik gitu. Jadi kalau toh memang ada perubahan tafsir, kemudian ada perbedaan, itu anggap aja ini bagian dari hasanah keilmuan yang menambah kepada kita dan saling kita memberikan support untuk hasanah keilmuan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Kita mulai dengan surat An-Nas ini. Saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wanas, dari kelompok jin dan manusia. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah SWT. Surat An-Nas ini sebenarnya adalah surat psikologi kan. Jadi membicarakan tentang kejiwaan manusia. Karena manusia itu ada dipanggil dengan beberapa panggilan. Ada al-insan, ya. Ada Bani Adam, ada Bashar, ya. Ada An-Nas gitu. Nah, An-Nas ini identik dengan kompleks, sudah kompleks. Tapi kalau Bani Adam dari keturunan Adam, manusia juga. Bashar itu dari biologi, biologi murni. Kalau insan itu dari
sisi spirit juga, spirit dan psikis. Nah, tapi kalau Anas ini utuh. Jadi Anas itu ya manusia dari sisi kesempurnaan semuanya. Maka sifatnya juga nanti ada yang dipanggil dengan panggilan yang lain, kayak ya ladina amanu, ya ladina kafaru, itu kan sifat-sifatnya. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di situ Rabbin nas itu maknanya juga Tuhan yang memelihara manusia. Jadi kalau Rabb itu Tuhan itu punya nama lain, ada ilah. La ilaha illallah. Ilah itu sembahan. Tapi kalau Rabb ini maknanya dia memelihara, dia membina gitu, menguasai. Tapi kalau Khalik itu yang menciptakan, itu Allah juga. Nah, ini Tuhan manusia, Tuhan yang memelihara manusia. Kemudian Malikin Nas. Nah, ini ada perbedaan. Kalau Malikin Nas, Maliki itu raja, diraja. Nama Allah juga. Kalau Maliki ini raja, atau maknanya juga milik gitu. Maliki itu raja, Anas manusia. Jadi rajanya manusia itu juga sebenarnya Allah. Maka Rabbin Nas, Malikin Nas. Jadi Tuhan yang memelihara manusia dan yang memiliki. Maliki itu maknanya milik, itu yang memiliki manusia. Nah, ilahin nas, sembahan manusia. Nah, jadi ketika Allah menggunakan ilah itu maknanya sembahan. Jadi kalau Rabb maknanya memelihara, kalau Malik tadi merajai, memiliki, ilah itu adalah sembahan. Nah, jadi identik dengan asma'nya Allah, sifatnya Allah terhadap manusia, yang memelihara manusia, yang memberikan manusia, yang dijadikan subjek dan objek. Nah, subjeknya manusia, objek penyembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ilahinna, sembahan manusia. Ini adalah identik dengan sifatnya Allah yang menguasai, yang memiliki dan yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, ini makna dari a'udzu. Aku berlindung kepada Allah dari Tuhan manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Dari apa berlindung itu? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan waswas. Nah, yang bikin waswas itu apa? Ragu-ragu gitu, ketidaktenangan, kemudian membikin khawatir gitu. Khonas itu yang tersembunyi. Jadi dari kejahatan bisikan yang sembunyi. Karena musuh dalam selimut, musuhnya nggak kelihatan, musuhnya tidak nampak. Maka di situ adalah musuh jiwa, musuh nafsu. Maka perlawanan yang paling esensial adalah melawan hawa nafsu. Wajahatun binafsi. Dari waswas itu adalah sebenarnya membuat waswas itu adalah amarah, lawamah, sufiyah. Amarah bikin marah, lawamah bikin serakah, sufiyah menyombongkan diri, kecuali mutmainah, adanya ketenangan. Nah, jadi waswas itu maknanya sebenarnya adalah dari bisikan-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan waswas itu fi sudurinas, di dalam dada manusia. Sudur itu maknanya dada. Nah, maka di dada itu ada ada 4 tempat untuk nafsu. Ada lawamah, ada amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Amarah di kemaluan, lawamah di perut, kemudian sufiyahnya di linfe, mutmainah di hati. Itu ada di dalam kaitannya dengan sudur semua, dalam dada. Jadi dada itu ya termasuk di dalam diri kita. Jadi di situ menjadikan kita jadi was-was, khawatir.
Maka kalau kita sudah was-was khawatir, kita harus berlindung kepada Allah lagi untuk mengendalikan itu. Minal jinati wanas, dari kelompok jin dan manusia. Maka kelompok jin yang jahat itu juga setan. Jin yang jahat itu manusia. Kemudian wanas ada juga manusia. Manusia yang jahat ini dari metafisika. Orang-orang yang sudah pulang namun dia nggak memiliki tempat yang layak di akhirat sehingga dia mendapatkan azab. Nah, azabnya itulah sebenarnya ada dua yang dilakukan. Pertama, mencelakakan manusia, termasuk ingin seperti dirinya. Jadi dia biar celaka, nyari teman, menarik dirinya untuk bisa berperilaku yang senasib. Satu. Yang kedua, mencari perhatian. Sebenarnya mencari perhatian. Nah, kemudian ada yang ketiga itu mencari tambahan. Maka ada kalanya orang-orang yang menjadi bikin khawatir, bikin itu ketika ketemu orang yang soleh bisa diarahkan. Ada satu ketika ada seorang yang ditakutin oleh makhluk hantu lah ya. Namun mereka hantu itu dia tidak bisa hantu itu tidak bisa mengalahkan, malah dia yang kalah. Karena dia kalah maka dia menjadi nyerah. Kan nyerah disadarkan oleh orang tersebut, kamu kalau di situ mau kemana lagi, kamu mau menggantungkan diri kalau kamu nggak bisa berbuat baik. Karena sebenarnya kita masih ada etika untuk berbuat baik dengan makhluk manapun. Jadi etika kita berbuat baik di alam manapun masih bisa. Kecuali kalau setan udah memang plak ya, sudah qot'i, udah stempel. Tapi kalau manusia yang karakter setan itu, kalau setannya hilang kan karakternya kembali kepada manusia. Maka minal jinati wanas, ada orang-orang yang dari manusia yang gentayangan. Itu real. Kalau bahasa sederhananya gini, pulang ke akhirat nggak punya ongkos, pulang ke dunia nggak bisa karena sudah waktunya habis kontrak. Ini gentayangan. Nah itulah yang kadang-kadang kalau ketemu orang-orang begitu masih ada tiga itu. Ada orang yang pengen menghubung-hubung, pengen mencari teman sebanyak mungkin, ya sukses ya nyari teman ya kan. Nah, ada juga yang pengen cari perhatian. Ada juga yang pengen cari pertobatan, dan nanti jadi pertolongan. Dia mencari pertobatan dulu baru ada pertolongan. Tapi kalau yang dua tadi, yang cari perhatian, yang masih nyari teman, itu belum punya kesadaran. Nah, jadi disitulah sebenarnya diuji seluruh makhluk ini. Maka saudara-saudara sekalian yang masih pada hidup di sini, yuk kita beriman, beramal soleh, dan ketika kita ada was-was dalam hati itu ada counternya, berlindung kepada Allah. Nah, jadi ketika kita berlindung kepada Allah akan dikonter dengan baik. Bagaimana caranya? Ya tanya pada ahlinya. Fayasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika kamu nggak ngerti. Ya kalau nanya beli martir di tukang cendol ya nggak nyambung. Dia harus sesuai dengan kapasitas dan profesi orang tersebut. Maka kembali lagi, mumpung masih ada waktu hidup di dunia sebelum loncat ke alam yang lain, ayo bersama-sama membekali diri kita dengan amanu wa amilus soleh. Buat yang sudah beramal soleh, tingkatkan amalnya. Buat yang masih bejat, sadarkan dirinya. Tetapi kalau tidak mau, ya itu bagian dari pilihan hidup. Nah gitu Kang, silakan. Jadi surat An-Nas ini berbicara psikologi. Ya benar. Artinya rasa bimbang, kecewa, gelisah, galau, was-was, ketakutan, khawatir. Jikalau, apabila, bagaimana, jika tidak, itu kan dari psikologi. Betul. Nah, berarti salah satu cara untuk mengkonter itu adalah berlindung kepada Allah. Patuh kepada aturan Allah.
was-was itu selalu menghantui kita dalam kehidupan ini, baik ketika beribadah ya. Pas Allahu Akbar ingat hutang, takut gak kebayar gitu. Jadi was-was itu menyertai kita kapanpun, dimanapun, ya saat apapun. Karena itu kita harus berlindung kepada Allah supaya was-was itu bisa netralisir. Ya, ternetralisir. Karena hanya Allah yang bisa. Betul. Ada lagi yang disampaikan Pak Ustaz? Jadi kemenangan kita manusia secara psikis kalau kita mampu menganulir was-was. Itu kemenangan. Jadi wajahatun binafi, jihad melawan nafsu, kita menjadi menang, pemenang yang winner, pemenang utama ketika was-was hilang. Sekarang yang dikhawatirkan manusia apa, Kang? Lapar, ya biasa puasa. Sakit, ya kalau temannya sehat. Mati, ya kita dulunya nggak ada. Mati temannya hidup. Nah ketika orang takutnya hilang, itu sebenarnya kemenangan. Maka ciri termasuk kekasih Allah, ala auliya Allah wala khaufun alaihim walam yahzanun. Kasih Allah itu hilangnya sedih dan khawatir, kelihatannya enteng tapi berat. Karena ketika nanti diuji lulus apa enggak itu loh. Karena ini was-was ini ujian setan. Kelas setan, kelas jin. Kelas setan sama jin. Belum. Kalau ini kok jauh banget. Orang diwaswasi masih guling, gimana mau ke arah teologi, alah ke tinggi lagi belum bisa. Ini masih basic. Jadi ujian awal bentuknya itu was-was. Salah satu bentuk ujian pemula lah ya. Was-was. Karena kalau was-was itu lemah. Lantaran ayatnya itu? La khaufun alaihim walam yahzanun. Bukan, satu lagi. Yang mana? Lantaran apa? Inal mumtarin itu, yang ayat mumtarin itu. Al-haqqu min rabbika wa la takuna minal mumtarin. Ambil yang hak. Tinggalkan yang ragu. Al-haqqu min rabbika, yang hak itu datang dari Allah. Fala takuna minal mumtarin, jangan menjadi orang yang beragu. Gitu. Karena ragu itu salah satu dari was-was. Kalau kita bawa kendaraan itu, kalau was-was bisa rusak, udah celaka itu. Kemungkinan nyebrang jalan aja was-was celaka. Iya. Itu sederhana ya. Sederhana, tapi ini basic yang paling kuat. Jadi was-was itu bisa membawa kecelakaan secara fisik yang sederhana, maksudnya secara kelihatan mata lah. Ataupun dalam hal-hal yang terkait dengan ibadah, dengan ketuhanan, semuanya dan sebagainya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk menetralisir was-was dengan cara berlindung kepada Allah. Dan juga ada statement dak mayuribu ke ila mayuribu. Ambil yang pasti, tinggalkan yang enggak pasti. Jadi hilangnya was-was itu ketenangan jiwa. Sebenarnya jiwa kita tenang kalau ada kepastian. Harapan itu pasti ada kepastian. Ada kepastian dari itu, apapun. Kalau kita nunggu orang nggak pasti, kita gundah gulana. Tapi kalau kita nunggu jam berapa ada ketemu jam 12, itu ada kepastian. Jadi kepastian tempat, kepastian waktu, kepastian amal. Certain uncertain itu sebenarnya ada di dalam kehidupan. Ekonomi juga begitu. Ada yang variabel yang tidak pasti, ada yang pasti. Jadi Anas ini merambah ke seluruh kehidupan, seluruh elemen gitu. Itu ya, saudara. Oke, jadi karena semua hal disusupi was-was, maka sebaiknya dalam situasi apapun, dalam bidang apapun, dalam segmen apapun, perangi was-was atau lawan was-was dengan kepastian. Jadi jangan takut lapar. Kalau memang gak ada nasi, puasa. Jangan takut mati karena kita hidup nggak minta. Jangan takut sakit kalau memang kita asalnya juga dari sehat dan sakit, itu azwajan itu. Ada lagi Ustaz? Kemudian Anas ini di samping suratnya psikis, tapi juga memperkuat. Jadi siapa yang baca surat Anas ini, Allah melindungi. Jadi secara metafisika surat Anas ini kurung yang kuat, itu ibaratnya jaring yang kuat untuk mengendalikan was-was. Dibaca pun ada efek karena ini resep. Resepnya tetap ayat 1, 2, 3 itu ayatnya Gustine. Ayat 3
456 itu ayat makhluk. Nah, jadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas itu sifatnya Allah. Iya. Nah, itu kita akuin dulu sifat Allah. Allah yang memelihara, Allah yang memiliki, Allah tempat beribadah. Maka saat khawatir, Allah yang melihara. Saat kepemilikan hilang, Allah yang miliki. Saat ibadah, ya Allah yang dituju. Gitu. Alladzi waswisu fi sudurihim minal jinnati wan nas, itu bikin was-wasnya di situ. Jadi kalau ada masalah di ayat selanjutnya 456, maka segera kembali ke ayat 123 sebagai obatnya. Ya, jadi resepnya di situ. Obatnya ada di 123, masalahnya di 456. Nah, jadi pada prinsipnya ayat ini dibaca secara letterlek atau betul, itu sudah bisa. Allah bisa Allah insya Allah menghendaki. Karena resepnya itu. Karena resepnya itu. Apalagi jika dipahami, dibedah, nambah kuat, reposisi. Karena resep itu sebenarnya tanpa pakai resep dokter itu kan masih random ya, apa namanya? Random, bukan random. Nah, ketika ada yang ahli resep, nah, maka saat kita di mana kita menggunakan resep itu tepat pada sasarannya, itulah mengcounter semua penyakit yang ada di dalam diri kita yang ada 3 ayat terakhir. 4, 5, 6. Ada lagi Ustaz? Cukup ya. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.